Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan kisah seorang manusia yang berhasil selamat dari bencana badai matahari yang menghancurkan bumi. Film ini berjudul Finch yang rilis pada tahun 2021 kemarin. Film ini disutradarai oleh Miguel Spotnik, dibintangi oleh Tom Hanks dan Caleb Landry Jones. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Finch. 20 tahun setelah bumi hancur dihantam badai matahari, bumi menjadi gersang dan dipenuhi debu. Di tengah-tengah reruntuhan kota, seorang pria yang memakai baju pelindung ultraviolet dan robotnya terlihat memasuki sebuah bangunan kosong. Pria itu bernama Finch dan robotnya Dewi. Dengan bantuan Dewi, Finch mengais benda-benda yang mungkin bisa dia manfaatkan. Finch terlihat sangat senang ketika dia menemukan sebuah kaleng berisi makanan anjing. Karena sudah tidak ada lagi barang berharga di sana, Finch pun pergi dan menandai gedung tersebut dengan pilok. Finch dan Dewi pun masuk ke dalam truk mereka. Finch melihat ke dalam peta untuk mencari gedung mana lagi yang belum dia datangi. Dengan truknya, Finch menyusuri kota yang hancur dan tertutupi debu. Manusia dan hewan tidak akan bisa hidup di bawah terik matahari secara langsung. Karena akibat badai matahari, lapisan ozon di bumi semakin menipis sehingga sinar matahari bisa membakar tubuh manusia. Saat sedang berkendara menyusuri jalanan kota, alarm di alat milik Finch berbunyi. Dan benar saja, di depan terlihat badai pasir yang dahsyat bergerak menuju ke arahnya. Finch pun bergegas membelokkan truknya. Dengan kecepatan penuh, Finch menjalankan truknya menjauhi badai. Sesampainya di sebuah reruntuhan pabrik robot, Finch bergegas mengambil Dewi dan membawanya masuk ke dalam pabrik. Mereka pun berhasil masuk tepat waktu. Finch bisa selamat dari serangan badai. Finch pun membersihkan Dewi dan mandi untuk menghilangkan debu yang ada di tubuhnya. Terlihat Finch yang mulai batuk dan sakit-sakitan akibat terpapar radiasi ultraviolet. Seusai mandi, Finch masuk ke dalam pabrik lebih dalam. Ternyata di sana adalah tempat di mana Finch tinggal selama ini. Begitu masuk ke dalam apartemennya, Finch langsung disambut oleh anjing kesayangannya yang bernama Goodyear. Goodyear adalah satu-satunya teman yang Finch miliki selama ini. Finch kemudian memberi anjingnya makanan anjing yang barusan dia dapatkan. Namun Goodyear tidak kunjung memakan makanan itu karena dia melihat Finch yang tidak ikutan makan. Finch selalu memaksa Goodyear untuk makan, sementara Finch hanya minum air putih karena satu-satunya makanan yang tersisa di kulkas hanya buah persik saja dan Finch enggan memakannya. Finch selalu melanjutkan pekerjaannya. Finch mengambil beberapa buku dan dengan bantuan lengan robot, Finch men-scan buku-buku itu. Ternyata hasil scan buku-buku tersebut dia upload ke dalam program robot baru yang sedang dia kerjakan saat ini. Sudah beberapa tahun terakhir, Finch bekerja membuat robot yang memiliki kecerdasan buatan tinggi. Ternyata saat ini Finch sedang sekarat. Tubuhnya terpapar radiasi dan menderita penyakit yang parah. Sebelum tidur, Finch memandangi Goodyear. Finch sedih karena kalau dia mati, siapa yang akan merawat Goodyear? Finch pun tidak jadi tidur dan masuk ke dalam bengkel. Finch berencana menghidupkan robot barunya saat itu juga. Karena robot itu tidak memiliki sensor penglihatan, Finch terpaksa mencopot alat penglihatan milik Dewi dan dipasangkan ke robot barunya itu. Finch lalu memasang sumber tenaga di robot itu dan mulai mengetik program yang akan menghidupkan robot tersebut. Dan berhasil, robot itu merespon apa yang dia katakan. Finch pun takjub karena hasil kerjanya selama ini tidak sia-sia. Finch lalu memasukkan program agar robot itu bisa bicara. Setelah berhasil diinstal, robot itu akhirnya bisa diajak untuk berkomunikasi. Finch lalu memberi instruksi dua tugas utama robot tersebut. Yang pertama, robot itu bertugas untuk membantu semua kegiatan Finch. Dan yang kedua, tugas robot itu adalah merawat anjing Goodyear di saat Finch sudah tiada nantinya. Di tengah-tengah pemrograman, tiba-tiba listrik padam. Finch pun bergegas pergi ke atas turbin untuk memperbaikinya. Setelah listrik bisa kembali menyala, dari jauh Finch melihat awan yang aneh. Finch pun ketakutan. Dia langsung memeriksa alat pendeteksi cuaca di komputer.
Ternyata mesin meramalkan sebuah badai super dahsyat yang berlangsung selama 40 hari sedang berjalan menuju arah mereka. Badai itu diprediksi akan sampai di tempat Vince 24 jam ke depan. Vince yang menyadari kalau dia tidak akan bisa selamat dari badai itu, kemudian bergegas memasangkan robot barunya ke dalam tubuh robot yang sudah dia siapkan. Sambil melihat peta, Vince berencana ingin pergi menuju barat, menuju kota San Francisco untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba, darah keluar dari hidung Vince, yang berarti kalau penyakitnya kini sudah semakin parah. Setelah memasang semua part robot, Vince mengajari robot itu untuk berjalan. Sambil mengikuti gerakan Vince, robot itu akhirnya bisa berjalan. Vince memberi nama robot itu Jeff. Vince lalu mempersiapkan bekal yang akan dia bawa. Vince juga mengambil beberapa kartu pos bergambar jembatan Golden Gate di San Francisco sebagai tujuan perjalanannya kali ini. Sementara di ruangan lain, robot barunya sedang melanjutkan untuk belajar berjalan. Karena kasihan melihat Dewey yang tidak mampu melihat, Vince lalu melepas kamera CCTV dan memasangkannya pada Dewey. Vince, Dewey, Goodyear, dan Jeff bergegas masuk ke dalam truk van dan memulai perjalanan menuju San Francisco. Di tengah perjalanan, Jeff mengeluhkan kepalanya yang agak kendur. Sesampainya di sebuah kota, Vince menghentikan kendaraannya dan membetulkan baut yang menempel di kepala Jeff. Di momen ini, Jeff bertanya mengenai gambar kartu pos yang dibawa Vince. Jeff bertanya siapa yang mengirim kartu pos bergambar jembatan Golden Gate milik Vince. Vince lalu menjawab kalau kartu itu dia dapatkan dari pamannya. Setelah selesai memperbaiki kepala Jeff, Vince memakai baju anti radiasi dan mengajak Jeff keluar untuk mencari barang yang bisa dimanfaatkan. Di depan mereka, Vince menunjukkan sebuah gedung dengan gembok pintu yang masih utuh. Itu artinya gedung tersebut belum dijarah oleh siapapun. Vince juga memberitahu Jeff kalau saat ini lapisan ozon telah berlubang seperti keju karena badai matahari. Akibatnya tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan dan tanaman-tanaman pun tidak ada yang mampu tumbuh. Dahulu saat badai matahari terjadi, Vince sedang bekerja di bawah tanah sebagai teknisi robot. Dia pun bisa selamat. Namun bukannya mendengarkan Vince berbicara, Jeff malah mencari keju di langit. Jeff tidak paham kalau itu adalah kiasan. Vince pun kesal dan menyuruh Jeff tidak bertingkah aneh. Di saat Vince kesulitan membuka pintu gedung, Jeff langsung mengangkat pintu itu dan melepasnya. Vince lalu mengajak Jeff masuk dan memeriksa isi gedung tersebut. Di dalam, Vince menemukan sekantung popcorn. Vince pun mengajak Jeff keluar. Di bawah terik matahari, Vince menaruh popcorn di atas besi dan seketika popcorn itu langsung meledak saking panasnya. Jeff pun senang melihat hal itu. Tiba-tiba, dari jauh, Vince melihat sesuatu. Itu adalah tornado. Vince pun bergegas menjalankan kendaraannya menjauhi tornado. Vince membawa mobilnya melaju menuju dataran tinggi. Ternyata tornado itu tidak juga kunjung menghilang. Vince lalu keluar mengajak Jeff. Dia mengajari Jeff cara memasang beberapa paku pancang agar mobilnya tidak terbang terbawa tornado. Setelah memalu beberapa paku, tenaga Vince sudah mulai habis. Melihat hal itu, Jeff menyuruh Vince masuk ke dalam mobil, sementara dia akan melanjutkan pekerjaan. Karena melihat tornado sudah semakin dekat, Vince meminta Jeff untuk segera masuk. Namun Jeff bersikeras akan mengencangkan tali paku sebentar lagi. Setelah selesai, Jeff pun berlari dan masuk ke dalam mobil. Beberapa saat kemudian, tornado pun menghantam mobil tersebut. Dengan tekanan udara yang sangat kuat, tornado itu mampu melepas beberapa tali yang barusan dipasang dan menyisakan satu tali saja. Beruntung tornado segera menghilang dan mereka bisa selamat. Vince selalu keluar dan memeriksa keadaan. Akibat serangan tornado barusan, salah satu ban mobil hancur. Vince pun bingung karena dia tidak punya dongkrak. Tidak disangka, Jeff bisa mengangkat mobil menggantikan dongkrak. Vince pun akhirnya bisa mengganti ban mobilnya. Malam harinya, Vince memarkirkan mobilnya untuk beristirahat dan memperbaiki baju anti radiasi miliknya. Pagi harinya, Vince terbangun karena suara bising. Antara Jeff yang menggonggong menirukan suara Goodyear. Ternyata Jeff melakukan itu karena Jeff ingin berkomunikasi dengan Goodyear. Jeff merasa kalau Goodyear tidak menyukainya. Vince lalu menjelaskan kalau Goodyear belum bisa mempercayai Jeff dan itu butuh waktu untuk bisa akrab dengan seekor anjing. Vince pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, batuk Vince mulai kambuh. Dia lalu membelokkan kendaraannya menuju sebuah rumah makan yang kosong.
Vince lalu turun dari truk dan masuk ke dalam rumah makan itu tanpa baju pengaman. Di dalam, terlihat batuk Vince yang semakin parah sampai-sampai mengeluarkan darah. Vince lalu menghampiri Jeff yang kesulitan menyuruh Goodyear turun dari truk. Vince pun mengambil alih dan mengajak Goodyear untuk turun, lalu menyuruh Jeff untuk berjaga di dalam mobil. Kesal karena disuruh menjaga mobil, Jeff yang melihat Vince sedang bersantai di dalam rumah makan pun menyetel musik yang ada di dalam mobil dan mulai bergerak menari-nari. Tanpa sengaja, Jeff menginjak pedal gas dan membuat mobil itu bergerak. Vince yang melihatnya pun panik dan berlari keluar. Vince berteriak, bertanya apakah Jeff yang mengendarai mobil. Jeff menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa, mobilnya bergerak sendiri. Vince lalu meminta Jeff untuk membawakannya setelan baju anti radiasi. Namun bukannya membawakan baju tersebut, tetapi Jeff malah memundurkan mobilnya dengan ugal-ugalan hingga menabrak tiang. Vince pun marah. Vince lalu menjulurkan tangan hingga terpapar sinar matahari. Seketika telapak tangannya terbakar. Vince memberitahu Jeff kalau dia dan Goodyear adalah makhluk lemah yang bisa mati terkena paparan sinar matahari. Itulah alasan Vince menciptakan Jeff, yaitu untuk menjaga Goodyear setelah Vince tiada nanti. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Karena kasihan melihat Jeff yang menyendiri di belakang karena barusan dimarahi, Vince lalu menyuruh Jeff untuk belajar menyetir mobil. Secara perlahan-lahan, Vince mengajari Jeff menyetir mobil. Awalnya Jeff terlihat kesulitan, namun lama-kelamaan Jeff bisa mengendarai mobil dengan sempurna. Jeff pun senang karena akhirnya dia bisa mengemudi. Malam harinya, saat sedang istirahat, mereka melihat aurora di atas langit karena ozon yang menipis. Jeff lalu bertanya, jika sinar ultraviolet sangat berbahaya, kenapa Vince tidak melakukan perjalanan di malam hari? Vince pun menjelaskan kalau meskipun sinar ultraviolet berbahaya, dia masih bisa memprediksinya. Namun, jika berkendara di malam hari, akan ada bahaya yang lebih besar yang tidak bisa diprediksi. Bahaya itu disebut manusia. Manusia tidak akan segan-segan membunuh sesama manusia untuk bertahan hidup. Pagi harinya, Jeff terkejut saat melihat Vince mulai muntah darah. Ternyata penyakitnya semakin parah. Jeff lalu berinisiatif membasahi handuk untuk mengompres Vince dan membiarkannya beristirahat. Jeff lalu mengendarai mobil menuju San Francisco. Hingga sampailah dia di sebuah kota. Jeff mengendarai truk menyusuri jalanan kota. Jeff kemudian menghentikan kendaraannya dan mengajak Dewey masuk ke dalam sebuah bangunan rumah sakit untuk mencari barang yang bisa dimanfaatkan. Di dalam mobil, Vince pun siuman. Dia terlihat ketakutan melihat bangunan di depannya. Sementara di dalam, Jeff menyusuri bangunan untuk memeriksa. Di sana, Jeff menemukan obat-obatan dan sebuah jaket. Jeff pun mencoba jaket itu. Di mobil, Vince bergegas memakai baju pengaman dan masuk mengejar Jeff dan Dewey. Di tempat lain, Dewey berusaha meraih sekotak makanan yang ada di hadapannya. Di atas gedung, Jeff menemukan lemari di samping lampu yang menyala. Setelah dibuka, ternyata isinya beberapa obat-obatan dan makanan. Di tempat lain, Dewey yang hendak meraih kotak makanan tiba-tiba hancur terkena jebakan. Vince yang baru tiba di sana pun sedih melihat Dewey yang selama ini menemaninya telah hancur. Vince lalu bergegas mencari Jeff. Setelah berhasil ketemu, Vince langsung mengajak Jeff masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba terdengar suara aneh di belakang mereka. Mereka pun bergegas berlari untuk kembali ke dalam mobil. Setelah berhasil masuk, dengan tergesa-gesa, Vince langsung menjalankan mobilnya. Terlihat sebuah kendaraan yang mengikuti mereka di belakang. Di sepanjang perjalanan, Vince memberitahu Jeff kalau bangunan barusan adalah sebuah jebakan. Dengan panik, Vince mengambil sepucuk pistol dan mengisinya dengan beberapa peluru. Vince menyuruh Jeff kabur sejauh mungkin. Hingga di malam hari, Vince melihat sorot lampu yang mengikuti mereka di belakang. Vince pun mematikan lampu mobilnya. Karena Jeff bisa melihat di dalam gelap, Vince menyuruh Jeff mempercepat laju kendaraan untuk kabur menghindar. Sesampainya di atas jembatan layang, Vince menyuruh Jeff turun ke bawah dan masuk ke dalam terowongan. Namun bukannya masuk, Jeff malah menghentikan kendaraan. Vince yang panik memaksa Jeff untuk terus maju. Jeff mencoba memberitahu kalau ketinggian jembatan terlalu rendah, namun Vince tidak peduli. Dan benar sekali, panel surya di mobil itu tersangkut tidak bisa masuk. Vince pun panik karena yang mengejar mereka semakin dekat. Jeff lalu berinisiatif keluar. Dengan sekuat tenaga,
Jeff mendorong mobil itu hingga bisa masuk sepenuhnya ke dalam jembatan. Setelah masuk, orang yang mengejarnya pun kehilangan jejak dan pergi meninggalkan mereka. Mereka pun akhirnya bisa selamat. Vince lalu keluar dari dalam mobil dan melihat panel surya yang hancur berantakan. Vince pun berkata kalau mereka tidak akan bisa selamat. Vince yang merasa dirinya sudah tua dan sekarat tidak akan bisa berhasil melewati semua ini. Jeff mencoba memberi semangat pada Vince, namun Vince malah membentak Jeff dan menyuruhnya untuk diam. Beberapa saat kemudian setelah Vince mulai tenang, Jeff memberanikan diri mendekatinya. Jeff memberitahu Vince kalau dia yakin mereka pasti akan bisa sampai di jembatan Golden Gate. Vince kemudian bercerita kalau 20 tahun lalu terjadi bencana badai matahari yang menghancurkan bumi. Bencana itu tidak memusnahkan semua umat manusia, karena ada sebagian yang berhasil berlindung menyelamatkan diri. Namun, lama-kelamaan, pada akhirnya sumber daya yang dimiliki manusia akan habis, karena tidak ada lagi tanaman yang bisa tumbuh dan tidak ada hewan yang bisa bertahan di bawah sinar matahari. Manusia yang tersisa melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Pada suatu hari, Vince sedang mengais barang-barang di dalam sebuah toko. Beruntung Vince menemukan sebungkus mie instan. Tiba-tiba, dia mendengar suara orang masuk. Itu adalah seorang ibu dan putri kecilnya yang juga datang ke sana untuk mencari makanan. Dari jauh, Vince melihat ibu dan anak tersebut masing-masing membawa sepucuk pistol di tangan mereka. Vince pun bersembunyi karena tidak ingin mie instan miliknya direbut oleh mereka. Beberapa saat kemudian, datang seorang pria yang menghampiri ibu dan anak itu. Pria tersebut ingin merampas bawaan sang ibu dan anak. Anak itu pun histeris menangis ketakutan. Ibu dan anak itu akhirnya dibunuh dengan keji dan barang bawaan mereka direbut oleh pria tersebut. Vince pun merasa kasihan dan menyesal karena sedari tadi dia malah bersembunyi untuk mempertahankan sebungkus mie, bukannya malah bangkit dan menyelamatkan ibu dan anak tersebut. Saat Vince akan pergi, dia mendengar suara dari dalam tas si gadis yang telah tewas. Ternyata itu adalah anak anjing yang lucu. Itu adalah Goodyear. Vince pun memutuskan untuk merawat Goodyear hingga saat ini. Pagi harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jeff menyetir mobil, sementara Vince beristirahat di belakang. Jeff membaca tulisan di balik kartu pos bergambar Golden Gate. Ternyata di balik kartu itu tertulis kalau sang pengirim adalah ayah Vince, bukan pamannya. Saat sedang mencoba mengambil kartu yang lain, tiba-tiba alat pendeteksi radiasi berbunyi memberitahu kalau tingkat radiasi di sana sangatlah rendah. Tiba-tiba seekor serangga menabrak mobil dan menempel di kaca depan mobil. Jeff pun terkejut dan membangunkan Vince. Vince kemudian membuka pintu mobil dan memeriksa keadaan luar. Ternyata sinar matahari tidak melukai kulitnya. Dia pun keluar tanpa memakai pelindung. Secara ajaib tubuhnya tidak terbakar. Vince akhirnya kembali bisa merasakan sinar matahari di tubuhnya. Vince pun bingung. Di pinggir jalan, Vince melihat kupu-kupu di samping sebuah bunga yang mekar. Vince kemudian memakai setelan jas dan topi. Vince mengajak Jeff bersantai di bawah terik matahari. Jeff memberitahu Vince kalau semalam dia melihat gambaran mereka bertiga di atas jembatan Golden Gate. Vince pun terkejut karena kecerdasan buatan milik Jeff bisa sejauh itu membayangkan sesuatu, seperti manusia yang bermimpi. Vince sangat senang mendengarnya dan tidak sabar melihat perkembangan Jeff 6 tahun yang akan datang. Jeff lalu bertanya kenapa Vince menyebut kartu pos bergambar jembatan Golden Gate dikirim oleh pamannya, padahal nyatanya di belakang tertulis kalau itu dikirim oleh ayahnya. Vince lalu bercerita kalau dahulu ayah Vince adalah seorang tentara militer. Dahulu kala, ayahnya pergi meninggalkan ibunya sesaat sebelum Vince dilahirkan. Dan di saat hari ulang tahun Vince yang ke-15, tiba-tiba datang surat bergambar Golden Gate itu padanya. Sang ayah menyuruh Vince untuk mampir ke San Francisco suatu hari nanti untuk menemuinya. Setelah Vince dewasa, dia membeli setelan jas yang saat ini dikenakannya dengan harapan jika mereka bisa bertemu nanti di atas jembatan Golden Gate, ayahnya akan bangga padanya. Namun selama ini, karena kesibukan, sekalipun Vince belum pernah pergi ke jembatan Golden Gate, Vince sangat ingin pergi ke Golden Gate. Jeff tiba-tiba bangkit dan mengajak Vince untuk bergegas melanjutkan perjalanan yang tinggal setengah hari lagi sampai di jembatan Golden Gate. Vince kemudian menjawab kalau dia sudah tidak sanggup lagi, kini dia sekarat. Vince lalu mengeluarkan sebuah bola. Vince mengajak Goodyear bermain.
Vince melempar bola itu dan Goodyear mengambil dan mengembalikannya pada Vince. Vince lalu menyuruh Jeff mencoba melempar bola. Jeff pun melempar bolanya, namun Goodyear tidak mengembalikan bola itu pada Jeff, melainkan pada Vince. Vince pun menyuruh Jeff melakukannya lagi. Jeff pun melempar bola itu, namun lagi-lagi Goodyear mengembalikannya pada Vince. Jeff pun menyerah karena dia sadar Goodyear tidak menyukainya. Namun Vince tetap menyuruh Jeff melempar bolanya lagi. Tiba-tiba Vince batuk dan mengeluarkan darah. Jeff pun berusaha membantu Vince, namun Vince malah menyuruh Jeff untuk terus bermain dengan Goodyear. Jeff lalu bertanya apakah Vince butuh bantuan. Vince kemudian tersenyum. Dia berterima kasih pada Jeff dan memeluknya. Vince lalu masuk ke dalam mobil untuk berbaring. Beberapa saat kemudian, setelah Jeff beres-beres, dia mendengar suara Goodyear yang menggonggong di dalam mobil. Setelah diperiksa, ternyata Vince telah tewas. Jeff lalu menaruh tubuh Vince di atas tumpukan kain dan membakarnya. Pagi harinya, setelah mengisi bahan bakar truk, Jeff bingung apa yang harus dia lakukan. Jeff lalu teringat kalau biasanya Vince memberi makan Goodyear. Jeff pun mengambil sekaleng makanan anjing dan membukanya. Jeff memberi makan Goodyear. Sore harinya, saat sedang merenung, tiba-tiba Goodyear menemui Jeff dengan membawa sebuah bola. Jeff mengambil bola itu dan melemparnya. Goodyear pun meraih bola dan mengembalikannya pada Jeff. Jeff pun senang karena akhirnya Goodyear bisa akrab dengannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di jembatan Golden Gate, San Francisco. Terlihat aliran sungai di samping mereka dan tanaman-tanaman hijau di sepanjang jalan. Sesampainya di atas jembatan Golden Gate yang kini dipenuhi semak belukar, Jeff melihat aneka surat yang ditempel oleh orang-orang yang akhirnya bisa selamat sampai di sana. Jeff lalu menempel kartu pos yang menandakan kalau mereka juga sampai di sana dan mengajak Goodyear mencari komunitas manusia yang berhasil selamat mencapai Golden Gate. Dan berakhirlah alur cerita film Finch ini guys. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!